الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل وعلا في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah, a'azzani Allahu wa iyyakum, yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam dengan berbagai macam ruang lingkupnya telah menjelaskan kepada kita secara sempurna dan gamblang hal-hal yang dibutuhkan untuk kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam ayatnya yang mulia untuk senantiasa mengaplikasikan Islam dalam kehidupan kita secara menyeluruh, jangan secara parsial atau secara bagian-bagian. Beragama dengan memilih bagian-bagian yang sesuai dengan keinginan
dan meninggalkan bagian-bagian yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan hal ini dalam ayatnya. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan keimanan. Hai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian fis silm, di dalam Islam, kafah, secara menyeluruh. Yani amalkanlah Islam secara menyeluruh. Jangan mengamalkan Islam secara juz'iyah atau parsial. Sebab itu Islam dengan segala kesempurnaannya ini selalu menganjurkan dan memotivasi jiwa manusia agar senantiasa mereka berlomba-lomba melakukan kebajikan. Mereka selalu memanfaatkan setiap kesempatan yang datang untuk menanam amal-amal saleh yang kelak mereka akan menuai hasilnya di kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hadid, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, dan berlomba-lombalah kalian untuk mendapat surganya Allah Azza wa Jal. Allah pun menyebutkan di dalam surat Al-Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian, bercepat-cepatlah kalian untuk mencari ampunan dari Rabb kalian Azza wa Jal, dan bercepat-cepatlah kalian untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang luas surga itu, kata Allah, arduha as-samawati wal ard, luasnya adalah seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah peruntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Begitu pula di dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Dariyat mengatakan fafirru ila Allah, maka bersegeralah kalian, larilah kalian dengan cepat kepada Allah, kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan menaatinya. Lalu sekian banyak nas-nas yang terdapat di dalam Al-Quran yang memerintahkan manusia dan memotivasi manusia agar mereka selalu mendidik jiwanya untuk berlomba, bersegera, dan selalu mengambil setiap kesempatan yang datang untuk menanam kebaikan-kebaikan mereka guna mendapatkan kehidupan yang bahagia di sisi Allah, yaitu di surganya Allah Azza wa Jal. Namun kerap kali manusia mengabaikan dan melalaikan motivasi dan perintah tersebut. Tidak banyak di antara mereka, tidak sedikit di antara mereka yang terperangkap dalam perangkap-perangkap syaitan
tenggelam dalam bujukan syahwat dan memperturut hawa nafsu, mereka melupakan hakikat dari kehidupan dunia ini. Mereka melupakan hikmah yang dengannya Allah menciptakan mereka. Allah mengadakan mereka dalam kehidupan dunia ini, lalu terperangkap dalam tipu daya syaitan. Mereka cenderung memperturut hawa nafsunya, cenderung dikuasai oleh syahwat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu manusia benar-benar tidak sejalan dengan mereka dalam ketakwaan kepada Allah. Hawa nafsu manusia akan memaksa dan mendesak mereka untuk melakukan kejelekan-kejelekan, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita dalam ayatnya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Memperturut hawa nafsunya, layak mereka memperturut perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang yang memperturut hawa nafsunya laksana dia memperturut perintah Allah Azza wa Jalla. Sungguh orang ini telah menjadikan hawa nafsunya layaknya ilah sesembahan. Dan kalaulah sebabnya demikian, maka Allah Subhanahu wa taala adallahu Allahu ala ilmin. Allah akan menyesatkan dia di atas ilmu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Lalu Allah kunci mati pendengaran dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menaburkan, meletakkan di atas penglihatannya itu adalah penghalang tabir yang menghalangi dia. Sehingga orang ini, dia mempunyai telinga tetapi dia tidak dapat mendengar nasihat. Dia mempunyai hati tetapi dia tidak dapat memikirkannya. Dia mempunyai pendengaran tetapi dia tidak dapat mendengarkan nasihat-nasihat ilahiyah. Lalu terjatuhlah dan tenggelamlah dia dalam kesesatan dan kemaksiatan. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan kita motivasi agar jangan kita terkalahkan dengan hawa nafsu, agar jangan kita sia-siakan waktu demi waktu yang kita lalui dalam kehidupan kita ini, tetapi hendaklah kita mengisi waktu-waktu itu dengan kebaikan-kebaikan. Rasulullah mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala tajaz. Berusahalah, bersemangatlah dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dirimu. Wasta'in billah, lalu mohonlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Wala ta'jaz, dan jangan engkau lemah. Jangan engkau bermalas-malasan dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan engkau lemah, jangan engkau berada dalam keadaan lemah ketika melakukan kebaikan-kebaikan. Tetapi motivasilah dirimu agar senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Karena semua itu akan kembali kepada dirimu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai disebutkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad,
yang disahihkan oleh Al-Allamah Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi manusia untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, bukan hanya dalam perkara akhirat mereka, tetapi bahkan dalam perkara dunia mereka, apabila perkara dunia itu dapat menjadi sebab atau perantara untuk mendapatkan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In qamatis sa'ah wa bi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a an la yaquma hatta yaghrisaha falyaf'al." Kalau sekiranya qamatis sa'ah, datang hari kiamat, wa biyadi ahadikum fasilah, sementara di tangan salah seorang dari kalian masih terdapat satu batang kurma, kata Rasulullah. Hendak datang hari kiamat, sementara di tangan salah seorang kalian masih ada satu pohon kurma. Fa in istata'a an la yakuma hatta yaghrisaha falyaf'al. Bila sebelum bangun dia masih sanggup untuk menanamnya, maka hendaklah dia tanam pohon kurma tersebut. Artinya, ketika hendak datang hari kiamat, namun masih sempat dia melakukan suatu kebaikan, maka jangan dia tunda dan dia malas dari melakukan kebaikan itu, tetapi hendaklah dia bersegera untuk melakukannya. Sampai-sampai Rasulullah mempermisalkan, kalau seandainya pada tangan seseorang ada satu pohon kurma yang hendak dia tanam, sementara kiamat itu akan terjadi, maka jangan dia lemah dari menanamnya, tetapi hendaklah dia laksanakan apa yang hendak dia lakukan, yaitu hendaklah dia tanam pohon kurma tersebut. Lalu, ma'asyiral muslimin, jamaah kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, begitulah motivasi-motivasi yang terdapat di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar senantiasa seorang mukmin, seorang muslim jangan bermalas-malasan dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Hendaklah dia bersemangat baik dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dunianya, selama perkara dunia itu dapat menjadi sarana untuk mendapatkan akhirat. Lebih-lebih lagi dia bersemangat di dalam melakukan perkara-perkara yang bermanfaat untuk akhiratnya. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah, a'azzani Allahu wa iyyakum, yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun demikian adanya, manusia di dalam menapaki kehidupan dunia ini dengan segala motivasi dan semangat yang ada pada dirinya, dia melakukan kebaikan sebagai bekal dalam menghadapi perjalanan di negeri akhirat. Maka hendaklah dia ingat pula bahwa terkadang manusia dengan berbagai macam penyimpangan, kehilafan dan kelemahan yang ada padanya, seringkali mereka tenggelam dalam kemaksiatan, kemungkaran, apakah itu kesyirikan, kebid'ahan,
dan yang lainnya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tetap melepaskan mereka, membiarkan mereka leluasa dengan kemaksiatannya itu. Ini bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala ridho terhadap kemaksiatan mereka. Bukan pula Allah subhanahu wa ta'ala cinta akan pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Tetapi ini semua adalah istidraj, penguluran waktu. Allah membiarkan seseorang berada dalam kemaksiatan dan kemungkaran sampai dia merasa leluasa, lezat dan nikmat di atasnya. Lalu dia tidak keluar dari kemungkaran, kemaksiatan itu, sehingga begitu adab Allah datang tiba-tiba kepadanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak melepaskannya sedikit pun. Telah datang di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yumli lid-dhalim." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak lengah terhadap orang yang zalim. Allah subhanahu wa ta'ala menangguhkan orang-orang yang zalim. Ketika dia melakukan kedoliman, tidak serta-merta langsung Allah menghukumnya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menangguhkan hukumannya. Allah membiarkan dia terus menerus. Apakah dia hendak kembali bertaubat kepada Allah, ataukah dia larut tenggelam dalam kedolimannya itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza akhadahu lam yuflithu." Namun apabila sudah saatnya Allah menghukum orang ini, maka Allah tidak akan melepaskannya. Allah menghukumnya sampai ke akar-akarnya. Allah memusnahkan dia sampai tidak ada bekasnya sedikit pun dalam kehidupan dunia ini. Yang ada hanyalah cerita tentang keburukan dan penyesalannya. Sebagaimana telah berlalu kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Allah sebutkan kepada kita dan telah terdapat di dalam sunnah yang sahihah. Taruhlah satu permisalan seperti kaum Tsamud. Kisah kaum Tsamud bersama dengan Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Ketika kaum Tsamud dengan kejayaannya, kebahagiaannya, kekayaannya, kesuksesannya, ketentramannya yang ada di permukaan bumi pada saat itu sesuai dengan standar pada zamannya, mereka justru ingkar terhadap dakwah Nabi Saleh. Bahkan mereka semena-mena meminta kepada Nabi Saleh bukti yang nyata kalaulah Nabi Saleh benar-benar utusan Allah. Lalu mereka memintakan kepada Nabi Saleh untuk mendatangkan kepada mereka seekor sapi. Maka Nabi Saleh pun menerima tantangan mereka. Beliau alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seekor sapi yang keluar dari batu besar. Sapi yang lahir tanpa induk, sapi yang tiba-tiba saja keluar dari satu batu besar, sebagai bukti nyata kepada kaum Tsamud bahwa beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sapi itu pun hidup di tengah-tengah masyarakat, makan bersama mereka, minum dari air di mana mereka minum. Tetapi Nabi Saleh melarang mereka dari suatu perbuatan yang bisa mendatangkan adab bagi mereka, yaitu tidak boleh mengganggu sapi tersebut. Namun lagi-lagi kaum Tsamud membangkang. Mereka merasa bahwa apa yang diperingatkan oleh Nabi Saleh hanyalah sebuah omong kosong. Maka 9 orang di antara mereka bersepakat untuk membunuh sapi tersebut. Akhirnya begitu mendengar tentang sapi itu telah dibunuh oleh kaum Tsamud, Nabi Saleh pun marah besar. Tetapi justru mereka menentang Nabi Saleh. "Kalau seandainya engkau benar wahai Saleh, datangkanlah kepada kami malapetaka yang engkau janji-janjikan itu. Kami ingin melihatnya sekarang ini." Maka
apa yang terjadi, Allah subhanahu wa ta'ala pun mendatangkan mereka kabut yang besar. Allah mendatangkan kepada mereka gelap yang besar, petir yang besar, sehingga seketika seluruh kaum Samud itu binasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mendatangkan adab kepada mereka sampai seluruh kaum Samud habis sampai ke akar-akarnya. Seluruh penduduk dari kaum Samud, 7 kota besar ketika itu habis. Tidak tersisa satu manusia pun. Ketika adab itu datang, semuanya habis kecuali satu orang saja yang selamat dari mereka. Karena ketika itu dia sedang berada di tanah haram. Dia sedang berada di Makkah Al-Mukarramah. Namun ketika dia keluar dari tanah haram, orang ini pun binasa. Begitulah Rasulullah mengatakan kepada kita bahwasanya innallaha la yumli lidzalim fa idza akhadahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah itu sengaja menangguhkan hukuman bagi orang zalim, namun apabila dia tetap terus berada dalam kezalimannya dan ketika saatnya Allah harus mengadab orang itu, maka lam yuflithu, Allah tidak menyisahkan dia. Allah akan membasminya sampai ke akar-akarnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fala ya'manu makrallah, dan janganlah kalian merasa aman dari fitnah dari adab Allah. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun, dan tidaklah ada orang yang merasa aman dari adab Allah kecuali orang-orang yang merugi di sisi Allah azza wa jal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqah wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyibah wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana aqimis salah.